Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Stefani Alda. Di sini saya sebagai moderator akan melakukan presentasi metodologi pengembangan sistem informasi tradisional. Di sini saya juga bersama teman-teman saya. Yang pertama bernama Awang Dava Faturiansyah, yang kedua Eni Restari, yang ketiga Muhammad Iqbal, dan yang terakhir Stani Amir. Selanjutnya saya akan menyebutkan macam-macam model tradisional. Yang pertama ada waterfall, yang kedua incremental, evolusi, konkuren, dan RUP atau yang biasa disebut rational unified process. Waterfall biasanya disebut sebagai siklus hidup klasik. Tahapan model waterfall yaitu ada communication, planning, modeling, contraction, dan deployment. Di dalam communication terdapat project initiation dan requirement. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer yang memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi dari aplikasi. Pengumpulan data tambahan juga bisa diambil dari jumlah artikel, paper, dan internet. Yang kedua ada planning. Planning terdapat estimating, scheduling, dan tracking. Tahap ini adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, risiko-risiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja yang ingin dihasilkan, dan penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan dan tracking proses pengerjaan sistem. Selanjutnya ada modeling. Di sini kita menganalisis dan mendesain sebuah arsitektur sistem yang berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang dikerjakan. Selanjutnya ada construction. Di construction ada kode dan tes. Tahapan ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain dan menjadi kode atau bahasa yang dibaca oleh mesin setelah pengkodean selesai. Dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. Selanjutnya, tahap deployment, delivery, support, and feedback. Tahapan terakhir ini merupakan tahapan implementasi software ke customer, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang dengan fungsinya. Selanjutnya, ini merupakan contoh jurnal yang menggunakan model waterfall. Penerapan metode LCDC dengan model waterfall dalam pembuatan aplikasi promosi produk makanan berbasis website. Selanjutnya ada tahapan model V, variasi. Tahapan model V merupakan perluasan model waterfall dan mirip dengan tahapan waterfall. Proses ini dilakukan dengan percabangan. Tahapan model V terdapat tahapan-tahapannya. Yang pertama, requirement analysis dan acceptance. Yang kedua ada sistem design dan sistem testing. Yang ketiga ada arsitektur design dan integration testing. Yang keempat ada modul design dan unit testing, dan kelima yang coding. Yang pertama ada requirement analysis acceptance testing. Tahap ini sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Tahap acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi
yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Selanjutnya, sistem desain dan sistem testing. Dalam tahap ini, analis sistem mulai merancang dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran ini adalah tahap spesifikasi software yang meliputi organisasi secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary. Yang ketiga, arsitektur desain dan integration testing. Sering juga disebut dengan high level design, dasar dari pemilihan arsitektur yang digunakan berdasarkan kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, detail teknologi yang dipakai. Selanjutnya ada modul desain dan unit testing. Sering juga disebut sebagai low level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan proses, input-output untuk tiap modul, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahap coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman tahapan setiap modul yang dibentuk. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eni Restari. Kemudian ada incremental process. Tahap incremental proses yang pertama, komunikasikan elemen-elemen dari waterfall dengan sifat iterasi atau peluang elemen-elemen dengan waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Yang kedua, produk hasil increment. Pertama biasanya produk inti atau core product, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review atau pengecekan detail. Hasil review tersebut menjadi bekal untuk pembangunan dari increment berikutnya. Kemudian yang ketiga, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang keempat, produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototipe, tapi produk yang sudah bisa difungsikan dengan spesifikasi dasar. Kemudian di sini ada contoh jurnal yang menggunakan model incremental process yang berjudul Perancangan aplikasi layanan salon hewan secara daring menggunakan model proses incremental. Kemudian proses evolusi akan dijelaskan oleh Stani Amirov. Baik, selanjutnya proses evolusi, yaitu model evolusi bersifat iteratif. Model ini ditandai dengan cara memungkinkan untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Dalam proses evolusi terdapat dua model, yang pertama model prototipe dan yang kedua model spiral. Tahapan prototipe yang pertama mendengarkan pelanggan, yang kedua merancang dan membuat prototipe, yang ketiga uji coba. Fase model spiral, communication, planning, terdapat estimation, scheduling, risk analysis. Modeling terdapat analisis desain, construction terdapat kode dan testing, deployment terdapat delivery dan feedback. Setiap loop dibagi beberapa sektor, yaitu object setting, yaitu menentukan tujuan, risk assessment and reduction, development and validation, dan planning. Contoh jurnal yang menggunakan model prototype seperti gambar di samping, yaitu rancang bangun penerapan model prototype dalam perancangan sistem informasi pencatatan persediaan barang berbasis web. Selanjutnya
Contoh jurnal yang menggunakan model spiral yaitu penerapan model spiral dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan produksi berbasis oleh studi kasus seperti di Dharma Makmur Cikarang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iqbal. Concern. Oke. Anjing terekam. Baiklah, saya akan menjelaskan concern. Concern. Yang pertama, pembelaan concern mendefinisikan serangkaian acara yang akan memicu transisi dari negara ke negara untuk masing-masing kegiatan rekayasa perangkat lunak, tindakan atau tugas. Yang kedua, pemodelan constraint ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan proyek. Yang tiga, setiap kegiatan, tindakan, atau tugas pada jaringan berjalan bersamaan dengan kegiatan, tindakan, atau tugas lain. Yang keempat, event yang dihasilkan pada satu titik dalam memicu transisi jaringan proses antara states. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Awang Dava. Selanjutnya rasional United. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rasional unified process atau disingkat RUP. Maka pada RUP adalah yang pertama 1 encapsulation, 2 elaboration, 3 construction, dan 4 transition. Saya akan jelaskan yang nomor satunya. Encapsulation tujuan dari fase awal adalah untuk membangun kasus bisnis untuk sebuah sistem. Anda harus mengidentifikasi semua entitas eksternal atau orang dan sistem yang akan berinteraksi dengan sistem dan menentukan interaksi ini. Kemudian menggunakan informasi ini untuk menilai kontribusi yang diberikan sistem kepada bisnis. Jika kontribusi ini kecil, maka proyek dapat dibatalkan setelah fase ini. Kedua, elaboration. Tujuan fase elaboration adalah untuk mengembangkan pemahaman masalah domain, membangun kerangka kerja arsitektur untuk sistem, mengembangkan rencana proyek, dan mengidentifikasi risiko proyek utama. Setelah menyelesaikan fase ini, Anda harus memiliki model persyaratan untuk sistem yang mungkin berupa serangkaian kasus pengguna UML, deskripsi arsitektur, dan rencana pengembangan untuk perangkat lunak. Yang ketiga, construction. Construction melibatkan desain sistem, pemrograman, dan pengujian. Bagian dari sistem dikembangkan secara paralel dan terintegrasi selama fase ini. Setelah menyelesaikan fase ini, Anda harus memiliki sistem perangkat lunak yang berfungsi dan dokumentasi terkait yang siap dikirim ke pengguna. Yang terakhir, transition. Fase terakhir ini berkaitan dengan pemindahan sistem dari komunitas pengembangan ke komunitas pengguna dan membuatnya bekerja di lingkungan nyata. Ini sesuai yang diabaikan dalam sebagian besar model proses perangkat lunak, tetapi maka pada kenyataannya merupakan kegiatan yang mahal dan terkadang bermasalah. Setelah menyelesaikan fase ini, Anda harus memiliki sistem perangkat lunak terdokumentasi yang berfungsi dengan benar di lingkungan operasional. Baiklah, untuk metode pengembangannya itu kami menggunakan model waterfall. Kenapa kami mengambil model waterfall? Karena model waterfall itu cocok pada proyek kami, dikarenakan tahapan waterfall berisi communication,
planning, modeling, construction, dan deployment. Sedangkan di proyek kami membutuhkan adanya komunikasi, perencanaan, perancangan, penerjemahan, dan yang terakhir itu tahap implementasinya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.